Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bagaimana Kak. kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang ngerasa nggak enak badan atau ngerasa sakit? Ayo angkat tangan. Kalau ada yang ngerasa sakit langsung ke UKS ya. Alhamdulillah tidak ada ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Oktaviona Rindi Cantika, biasa dipanggil Kak Rindi, semester 5 di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, di sini siapa yang menjadi ketua kelasnya ya? Ini Kak, Bambang. Oh, kamu. Iya, kamu. Siapa namanya? Bambang, Oh, Kak. Bambang. Baik, Bambang silakan memimpin teman-temannya berdoa ya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih adik Bambang sudah dipimpin doanya ya. Oke. Hari ini kakak akan mengajar mata pelajaran Manajemen Perkantoran elemen 3 yaitu komunikasi di tempat kerja. Nah, untuk adik-adik, ada yang tahu apa sih komunikasi di tempat kerja itu? Ayo, ada yang bisa bantu kakak? Angkat tangan, ayo. Saya, Kak. Nah, itu, siapa itu? Saya, Kak, mau menjawab, Kak. Baik. Siapa namanya? Bayu, Kak. Oke, Bayu. Menurut adik Bayu, apa sih komunikasi di tempat kerja itu? Bicara dengan rekan kerja, Kak. Oke, menurut adik Bayu, komunikasi di tempat kerja adalah berbicara dengan rekan kerja. Oke, jadi adik-adik, komunikasi di tempat kerja adalah sebuah proses pertukaran informasi dan ide baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal antara satu orang ataupun kelompok dalam sebuah organisasi eksternal maupun internal. Nah, adik-adik, di elemen ini terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama konsep komunikasi di tempat kerja, yang kedua ruang lingkup komunikasi di tempat kerja, dan yang ketiga adalah komunikasi lisan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, untuk konsep komunikasi di tempat kerja itu sendiri memiliki artian yang sama dengan yang kakak jelasin tadi, yaitu komunikasi di tempat kerja ialah sebuah proses pertukaran ide atau informasi baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang ataupun sebuah kelompok dalam sebuah organisasi eksternal maupun internal. Nah, untuk konsep komunikasi di tempat kerja, apa ada yang ditanyakan adik-adik? Belum ada. Jika belum jelas, boleh langsung tanya ke kakak. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kalau belum ada pertanyaan, kakak lanjut ke ruang lingkup komunikasi di tempat kerja. Sebelumnya, adik-adik ini apakah udah tahu arti dari ruang lingkup itu sendiri? Belum tahu, Kak. Belum tahu ya? Oke, nah kakak jelaskan terlebih dahulu ya apa itu arti ruang lingkup itu sendiri. Ruang lingkup tersendiri adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Nah, apa ada yang ditanyakan adik-adik tentang ruang lingkup komunikasi di tempat kerja? Saya, Kak. Oh Saya. iya, itu siapa itu? Silakan. Siapa namanya? Dina, Kak. Oh iya, Dina. Nah, silakan Dina. Baik, Kak, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai komunikasi verbal dan nonverbal. Itu maksudnya gimana ya, Kak? Pertanyaan yang bagus, Dina. Nah, adik-adik, apakah ada yang bisa bantu jawab temannya? Jadi, komunikasi verbal atau bisa disebut dengan komunikasi lisan merupakan komunikasi yang tidak berjarak dan secara langsung.
Oke, jadi contohnya itu seperti tadi kakak dengan Dina tadi. Nah, ini merupakan komunikasi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Nah, sedangkan komunikasi secara nonverbal atau bisa disebut dengan komunikasi tertulis itu biasanya menggunakan komunikasi menggunakan surat maupun naskah. Seperti contohnya komunikasi nonverbal ini pada zaman sekarang apa ayo? Menggunakan apa? Ada yang tahu? Chat WhatsApp, Nah, BBM, betul. SMS. Betul. Jadi, komunikasi menggunakan elektrik pada zaman sekarang ini bisa menggunakan WhatsApp. Tadi apa tadi? WhatsApp, terus DM-an, ya. Apalagi? Chattingan, ya betul itu. Baik, jika sudah paham, kita langsung lanjut ke proses komunikasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan benar ya. Jadi, berkomunikasi di dalam tempat kerja dilakukan dengan efektif adalah dengan mempertimbangkan latar belakang dari para karyawan yang berbeda-beda. Karena karyawan ataupun manajer, mereka itu berasal dari kebudayaan yang berbeda. Maksud dari berbeda ini, karyawan terkadang berasal dari luar kota maupun luar pulau, sehingga kebudayaan maupun komunikasi mereka terdapat perbedaan. Oleh sebab itu, pada saat berada di tempat kerja, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga orang yang kita ajak berkomunikasi mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, sedangkan proses berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris adalah pada saat kita berada pekerjaan di luar negeri. Nah, itu kita wajib menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Tujuannya apa sih? Ya karena seperti itu tadi, orang yang kita ajak berkomunikasi, kita ajak berbicara, itu mengerti apa yang kita maksud dan apa yang kita bicarakan itu mereka paham, begitu. Lalu pastikan kalian berpikir kalau ada pertanyaan, Kak, gimana kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris tapi lawan bicara kita menggunakan bahasa Inggris? Nah, itu tadi adik-adik, alangkah baiknya kita sebelum memulai pekerjaan kita mempersiapkan diri kita untuk membekali diri kita untuk belajar bahasa Inggris agar pada saat kita diajak berkomunikasi, kita diajak berbicara, kita paham maksud yang disampaikan oleh pembicara tadi, gitu. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa materi dari komunikasi di tempat kerja. Ada apa aja tadi? Bisa dijelaskan? Apa aja tadi? Ya, yang pertama ada konsep komunikasi di tempat kerja. Yang kedua ada ruang lingkup di tempat kerja. Ya, terus yang ketiga ada proses berkomunikasi di tempat kerja menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Jadi ketiga tadi, apa ada yang belum paham atau bisa ditanyakan pada kakak? Gak ada ya? Udah paham semua ya? Oke, baik, pinter semua. Alhamdulillah, waktu tidak terasa sudah beberapa menit kakak mengajari kalian di mata pelajaran manajemen perkantoran. Cukup menyenangkan mengajar adik-adik di kelas ini karena menurut kakak adik-adik di sini sangat mudah memahami penjelasan dari kakak dan sangat antusias sekali untuk belajar dengan kakak. Alhamdulillah. Baik, oke, cukup itu saja yang kakak sampaikan. Mohon maaf apabila kakak mengajarinya kurang baik menurut adik-adik, dan sampai jumpa di mata pelajaran manajemen perkantoran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.